Baiklah, pada hari ini saya akan mempresentasikan tentang cerita rakyat suku Tidung. Yaki Bentawol adalah orang sakti mandraguna. Dia berasal dari kampung Tanah Lia, atau sekarang telah menjadi wilayah Kabupaten Tanah Tidung. Pada waktu itu, Yaki Bentawol ada 4 bersaudara, dan yang paling bungsu adalah Yaki Bentawol. Yaki Bentawol memiliki 4 buah mata, yaitu 2 buah di depan dan 2 buah di belakang. Apabila mata yang di belakang tertutup, maka mata di depan terbuka. Pada zaman itu, kehidupan orang kampung Tanah Lia bertani dan mencari ikan. Begitu juga kehidupan Yaki Bentawol beserta 3 saudaranya. Alat tangkap ikan yang digunakan orang kampung saat itu adalah bambu yang dianyam berbentuk sebuah wadah yang ditempatkan di sepanjang pesisir pantai hingga ke laut. Namun, pada waktu itu tidak sama dengan alat tangkap Yaki. Dia menggunakan orang-orang yang dibunuhnya sebagai bahan dalam mendapatkan ikan. Di mana jika orang yang dibunuh memiliki tubuh yang tinggi, akan dia tempatkan di laut, dan jika orang yang di daerah pesisir atau di pinggiran pantai. Selain itu, Yaki Bentawol juga menggunakan manusia sebagai alat percobaan jika dia ingin mengetahui apakah parang atau mandau yang asalnya sudah tajam. Dia menimpasnya pada orang kampung satu persatu. Begitulah kehidupan Yaki Bentawol setiap harinya, hingga pada akhirnya penduduk kampung yang sudah tidak tahan lagi melaporkan kepada saudaranya, Sugong Sipuon. Salah satu kakak dari Yaki Bentawol, karena malu mendengar tingkah laku adiknya, segera dia pulang dan membuat sebuah tempat dari besi. Setelah jadi, dia pulang dan membuat sebuah tempat dari besi. Setelah dia jadi, menyuruh adiknya masuk ke tempat tersebut. Yaki Bentawol bertanya, "Untuk apa saya masuk?" Lalu kakaknya mengatakan, "Masuklah untuk mencoba kekuatan dan kebagusan alat ini." Setelah masuk, Sugong Sipuon pun mengikat penti itu dengan besi yang telah disediakannya. Tapi semua itu hanya sia-sia, karena belum lama Yaki Bentawol berada dalam peti tersebut meleleh dan hancur. Lalu kakaknya pun mencari cara lain. "Bagaimana caranya?" kata Sugong Sipuon dalam hati. Esok harinya, sang kakak membuat lagi sebuah tempat. Kali ini, tempat tersebut dari bahan anyaman rotan itu. Jadi, menyuruh adiknya masuk ke dalam anyaman tersebut. Setelah masuk, kakaknya pun mengikatnya dengan kuat menggunakan rotan. Dan akhirnya, Yaki Bentawol tak dapat melepaskan diri. Dan pada saat itu, Yaki Bentawol baru sadar kalau dia ingin dibuang oleh kakaknya. Setelah selesai mempererat ikatan anyaman rotan itu, Yaki Bentawol pun dihanyutkan di perairan Tanah Lia. Setelah itu, murkalah Yaki Bentawol selama 7 hari 7 malam di laut. Dan pada akhirnya, dia berkata kepada saudaranya, "Sungguh tega kakak membuangku. Aku saudaramu." Dengan berlinang air mata, kakaknya bergumam dalam hati, "Inilah yang terbaik untukmu, adik," kata Sugong Sipuon. Setelah 7 hari 7 malam, murka di air dan di darat, Yaki Bentawol berkata kepada kakaknya, "Aku akan pergi, dan janganlah kamu mencari aku lagi, karena aku tidak akan kalian temukan lagi, karena aku tidak akan berwujud manusia lagi," kata Yaki Bentawol dalam kepergiannya. Sejak saat itu, Yaki Bentawol berubah menjadi sebuah pulau yang bernama Pulau Sulumun. Pulau itu hingga saat ini masih ada dan terletak di antara Indonesia dan Filipina. Sekarang pulau itu terdapat 3 pohon kelapa. Kelapa itu tidak pernah jatuh buahnya. Tapi jika ada keturunan Yaki Bentawol datang ke pulau itu, baru bisa jatuh dari pohonnya hingga saat ini. Itu saja video presentasi saya. Mohon maaf jika saya ada tersilap kata. Sekian dan terima kasih.